Semua bentuk pujian dan pujaan itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Hanya manusia, makhluk yang kufur nikmat. Kita sering lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang menyebabkan hidup sebagian orang penuh dengan penderitaan. Dia merasa susah. Dia merasa sulit. Dia merasa sengsara, melarat. Padahal Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian gak akan bisa menghitungnya. Bayangin dalam sehari kita harus mengulangi ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minimal 17 kali. Tapi ada kondisi di mana para wanita tidak membaca itu. Makanya kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum wanita itu naqisatu aqlin wa din. Kurang akalnya, kurang agamanya. Ini salah satu bentuk kekurangan dia. Di saat orang-orang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan menjadi kewajiban buat dia, perempuan tidak. Ya memang ketika dia tidak melakukan itu, dia dalam posisi tidak bermaksiat. Dia sedang melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita terus-terusan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Tapi tatkala kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, tatkala kita lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena biasanya manusia itu disebabkan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadanya, dia sudah merasa bukan nikmat. Tapi tatkala Allah ambil itu nikmat, baru dia berasa ternyata itu nikmat loh. Kenapa Anda sampaikan ini? 3 hari yang lalu, Ana ditelepon oleh seorang perempuan yang dia divonis bersalah. Padahal dia menyampaikan dia tidak melakukan hal itu. Dikatakan dia korupsi, ini dan itu. Dia menyampaikan, ya Allah, ternyata ini pelajaran dari Allah. Bahwa dia sekarang di tahanan. Dia katakan, Ana ketika melihat orang di luar berjalan kaki, naik mobil, ya Allah nikmat ya. Bisa berjalan kaki, bisa naik mobil, itu nikmat. Ana merasakan ketika Ana bangun tidur ya, tahu-tahu Ana di ruang tahanan. Yang semua aktivitas tidak bisa dilakukan dengan seenaknya. Padahal tiap hari di rumah, dia bisa bangun ke toilet dia kapan mau, dia mau cuci muka kapan dia mau, dia ke dapur, dia nuang air, dia bisa duduk, dia bisa menyapu, dia bisa menikmatin semua itu nikmat. Bisa bangun dalam kondisi bebas. Dan bisa beraktivitas, itu nikmat. Bahkan dia mengatakan insya Allah kalau Ana selesai dari semua urusan, Ana akan sharing sama orang-orang. Mungkin Ana akan bikin buku, kata dia. Ternyata memang apa yang Allah firmankan benar. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Oleh karena itu kenapa juga Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal untuk tidak meninggalkan di penghujung setiap sholat doa
Allahumma a'inni, a'inni. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Minta tolong buat ngapain? Buat menghadapi urusan rumah tangga? Buat ngurusin anak-anak? Bukan buat urusin pekerjaan? Enggak. Ala zikrika ya Allah. Tolonglah aku agar aku dapat senantiasa mengingatmu ya Allah. Wa syukrika. Tolonglah aku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan ya Allah. Yang ketiga, wa husni ibadati. Agar aku bisa beribadah yang baik. Alhamdulillah kita aman, kita nyaman. Dengan segala kekurangan. Setiap orang punya masalah masing-masing ya. Tapi yang jelas engkau berada dalam nikmat. Dan apabila kita tidak mensyukuri itu nikmat, bersiap-siaplah. Allah cabut itu nikmat. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka yang merubah kondisi mereka sendiri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Perang Uhud. Kita tahu peristiwa ini terjadi di bulan Syawal. Setahun lebih setelah peristiwa Perang Badar. Bagaimana orang-orang musyrikin, mereka terbakar dengan dendam kesumat. Yang akhirnya mereka berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan. Mereka membawa 3.000 ekor onta. Sebagian ditunggangi, sebagian untuk perbekalan mereka. Ada 200 pasukan berkuda. Kemudian ada beberapa wanita yang datang untuk menjadi penggembira atau tim sorak mereka. Rasulullah SAW mendapat informasi itu. Akhirnya beliau harus bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan sikap. Dan ma khaba man istasyar. Tidaklah akan merugi orang yang bermusyawarah. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka musyawarah dalam urusan-urusan yang memang dibutuhkan musyawarah. Allah juga mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang musyawarah. Bagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah dan apa hasilnya. Baik, silahkan dibaca. Bismillah. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu Hikul Makhtum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullahu ta'ala. Perang Uhud, majelis permusyawaratan untuk menetapkan strategi defensif. Kabar tentang pasukan Mekah terus-menerus disampaikan oleh mata-mata, termasuk kabar terakhir tentang tempat yang diambil pasukan Mekah. Saat itu Rasulullah SAW sedang menggelar majelis permusyawaratan militer untuk menampung berbagai pendapat dan menetapkan sikap. Dalam kesempatan itu, beliau juga menceritakan mimpi yang dialaminya. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku telah bermimpi yang bagus. Dalam mimpi itu kulihat beberapa ekor lembu yang disembelih.
Aku melihat di mata pedangku ada yang rompal dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh. Beberapa ekor sapi itu ditafsirkan dengan beberapa orang sahabat yang gugur syahid. Mata pedang beliau yang rompal ditafsirkan dengan anggota keluarga beliau yang tertimpa musibah. Dan baju besi ditafsirkan dengan Madinah. Dengan mimpinya itu, beliau mengusulkan kepada para sahabat agar tidak perlu keluar dari Madinah, tetapi cukup bertahan di Madinah saja. Jika orang-orang musyrik ingin tetap bertahan di luar Madinah tanpa mau melakukan serangan, biarlah mereka berbuat begitu dan keadaan ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Jika mereka masuk ke Madinah, maka kaum muslimin akan menyerbu mereka di mulut-mulut gang dan para wanita melancarkan serangan dari atap-atap rumah. Inilah pendapat yang disampaikan. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Jadi musyawarah ini dilakukan pada saat kaum musyrikin sudah sampai ke kota Madinah. Mereka sudah membangun markas di dekat Uhud. Dan umat Islam masih berada di dalam kota. Dan disebutkan hari itu hari Jumat. Nabi SAW selesai sholat Jumat. Kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau memotivasi para sahabat untuk semangat menghadapi ujian yang Allah berikan. Lalu beliau menyampaikan usulan beliau kepada para sahabat. Dan sebagai seorang pemimpin, hendaklah dia tidak langsung menetapkan bahwa keputusan dia adalah keputusan yang terbaik. Terkadang ada pimpinan-pimpinan, bos, atasan, yang sebenarnya dia itu nggak mau musyawarah. Dia itu hendak menyampaikan keputusan dia, tapi dibungkus dengan musyawarah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena semua ide yang disampaikan sebenarnya dia tolak. Dia udah nggak mau dengan ide orang itu. Aku punya ide yang terbaik. Orang yang bermusyawarah dengan niatan seperti ini, sebenarnya dia berkhianat. Dia tidak bermusyawarah. Dia pura-pura bermusyawarah. Dia sedang ingin memberikan legalitas terhadap pendapat dia. Buktinya apa? Nggak ada pendapat orang yang dia dengerin. Pendapatku yang terbaik. Berbeda dengan Rasul SAW. Beliau padahal sudah mimpi. Dan beliau sampaikan mimpinya. Dari mimpi itu beliau tahu akan ada masalah. Ada beberapa ekor lembu yang disembelih. Maka hal ini menjadi pertimbangan para sahabat agar mereka mempersiapkan diri lebih maksimal lagi. Dan dalam mimpi itu beliau melihat bahwa beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi yang bagus dan membentengi. Beliau takwilkan Madinah. Jadi kita bertahan dalam kota. Musuh biar nunggu di luar sana. Kan model perangnya memang nunggu jemaah. Janjian, oh ketemu di sana. Mereka mau masuk silahkan kita tunggu di sini. Mereka nggak mau ya biar mereka menetap di sana dan mereka singgah di tempat yang tidak nyaman sebenarnya. Kalau mau berlama-lama di tempat itu menanti keluarnya penduduk Madinah. Itu pendapat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Beliau sampaikan pendapatnya. Lalu beliau mau mendengar apa pendapat sahabat. Coba kita lanjutkan. Abdullah bin Ubay yang saat itu dia juga ikut hadir dalam majelis permusyawaratan sebagai wakil dari para pemuka Khazraj sangat menyetujui pendapat ini. Dia menyetujui pendapat ini bukan karena faktor strategi perang, tetapi agar memungkinkan baginya untuk menjauhi peperangan tanpa mencolok pandangan orang dan dia bisa menyelinap tanpa diketahui seorang pun. Namun, Allah berkeinginan melecehkan dirinya
dan rekan-rekannya di hadapan kaum muslimin untuk pertama kalinya, dan menyingkap kekafiran dan kemunafikan yang tersembunyi di balik tabir. Dengan demikian, dalam kondisi yang sangat rawan itu, kaum muslimin bisa mengetahui ular-ular berbisa yang menyelinap di balik pakaian dan kerah baju mereka. Barakallahu fikum. Naam. Abdullah bin Ubay bin Salul, setelah perang Badar, dia masuk Islam. Padahal dia tetap kafir sebenarnya. Ini yang disebut orang munafik. Secara keyakinan, Allah menyebutkan tentang orang munafik ini. Di awal surat Al-Baqarah, insyaAllah anak-anak kita pada menghafalnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ada di antara manusia yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Allah katakan mereka bukanlah orang-orang beriman sebenarnya. Mereka bukan orang-orang beriman. Subhanallah. Abdullah bin Ubay ini menjadi awal majelis dia. Bersama Nabi SAW menentukan sikap dalam peperangan. Ketika Nabi menawarkan ide yang tadi sudah kita dengar, Abdullah setuju. Bukan karena itu strategi yang tepat untuk menghadapi musuh. Memang kalau bicara strategi perang, jumlah 3.000 orang melawan 1.000 tidak seimbang. Tapi kalau 3.000 orang itu dibiarkan merangsek masuk ke dalam kota Madinah, maka mau tidak mau 3.000 orang itu akan menjadi pasukan kecil-kecil saat mereka masuk ke gang-gang. Kebanyakan gang itu yang untuk motor aja ya, cukup hanya untuk 3 orang mungkin. Jadi 3.000, kalau di situ ada 10 gang, jadi 3 orang. Di samping para wanita bisa membantu dari loteng-loteng rumah. Abdullah bin Ubay bin Salul menyetujui ide Nabi SAW bukan karena itu. Tapi karena dia memang gak ingin ikut perang. Kalau dia harus keluar kota akan kelihatan. Dia tidak ikut. Tapi kalau perangnya dalam kota, ya udah selesai, tutup pintu rumahnya, tiduran dia, nggak ada yang tahu. Tapi disinilah jemaah hikmah ya. Walaupun kita tahu di perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan, tapi ada banyak hikmah. Di antaranya tersingkapnya lawan dari kawan. Sehingga umat Islam jadi tahu siapa yang benar-benar berjuang untuk agama Allah ini. Dan siapa yang pura-pura. Taib. Itu pendapat Nabi SAW yang disetujui oleh salah satu pimpinan kaum Khazraj. Jadi ada yang menguatkan pendapat Nabi SAW. Tapi bagaimana dengan sahabat yang lain? Kita akan simak. Tafadhalina. Namun, sejumlah sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar sebelumnya mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar keluar dari Madinah. Bahkan mereka bersikukuh dengan usulan ini. Salah seorang di antara mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sejak dahulu kami sudah mengharapkan kedatangan hari seperti ini dan kami selalu berdoa kepada Allah. Dia sudah menuntun kami dan tempat yang dituju sudah dekat. Keluarlah untuk menghadapi musuh-musuh kita, agar mereka tidak menganggap kita takut kepada mereka." Barakallahu Salah fikum. satu tokoh terdepan di antara orang-orang yang Nah, kita lihat ada sekelompok sahabat. Dan ada yang kurang dalam terjemahannya. Kalau ditambahkan akan lebih. Dan sejumlah sahabat yang mulia. Artinya sahabat yang benar-benar disebutkan di sini min fudhala'is sahabah. Dari sahabat-sahabat yang mulia. Yang mereka nggak ikut perang Badar. Karena kita tahu perang Badar tidak diwajibkan semua berangkat. Yang onta tunggangannya siap, boleh berangkat. Yang nggak ada, udah nggak usah berangkat.
Maka mereka ingin perangnya di luar. Kenapa? Apakah beda perang di dalam kota sama di luar kota? Tentunya berbeda. Bagaimana seorang mujahid yang keluar dari rumahnya, terhitung pahala mengalir kepada dia. Ini nggak akan didapat kalau mereka di dalam rumah. Mungkin seperti itu menurut pandangan para sahabat. Kemudian mereka juga mengatakan, ya Rasulullah, tempatnya dekat gitu loh. Kalau Badar itu mungkin 125 km lebih. Loh ini cuma 3 kilo. Kenapa kita nggak berangkat menghadapi mereka? Kemudian jangan sampai mereka menganggap kita ini pengecut gitu loh. Kemudian juga para sahabat menyebutkan bahwasanya dulu di masa jahiliyah nggak ada musuh itu masuk ke dalam kota. Kalau sekarang kita biarkan mereka masuk ke dalam kota. Jadi mereka maksa untuk menghadapi musuh di luar kota. Salah satunya siapa? Hamzah. Nah, tafadhal lanjutkan. Salah satu tokoh terdepan di antara orang-orang yang sangat antusias untuk keluar tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada perang Badar hanya menggantungkan pedangnya. Ia berkata kepada beliau, "Demi yang menurunkan Alkitab kepadamu, aku tidak akan memakan makanan apapun sebelum membabat mereka dengan pedangku ini di luar Madinah." Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan pendapat beliau sendiri karena mengikuti pendapat mayoritas. Beliau pun memutuskan untuk keluar dari Madinah dan bertempur di medan terbuka. Barakallahu fikum. Naam. Di sini bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau termasuk yang kekeh untuk keluar kota Madinah. Ia berkata, ini di terjemahannya ada yang perlu diperbaiki jemaah. Nah, disebutkan di sini yang pada perang Badar hanya menggantungkan pedangnya. Bayangin, ini terjemahan yang cukup parah ya, kekurangan. Disebutkan dalam bahasa Arabnya, kama qad arafar au firna dasayfi ma'rakati Badr. Hamzah bin Abdul Muttalib yang pada perang Badar telah menunjukkan, telah menampakkan, menunjukkan ya, hiasan pedangnya, pada perang Badar. Nah, yang telah menunjukkan, bukan yang pada perang Badar hanya menggantungkan pedangnya, artinya nggak ikut perang. Enggak. Hamzah menunjukkan bagaimana hiasan pedangnya, kilatan-kilatan pedangnya ketika perang Badar. Maka Hamzah berpendapat, oh, kita perangi mereka. Bahkan Hamzah bernazar ya, dia tidak akan makan apapun sebelum membabat mereka di luar kota Madinah. Melihat mayoritas sahabat bersemangat untuk menghadapi musuhnya di luar kota Madinah, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti pendapat mereka. Ini yang tadi disampaikan. Ketika seorang pemimpin benar-benar bermusyawarah untuk mendengarkan aspirasi anggotanya, kemudian dari sana mereka baru akan menetapkan pendapat terpilih, maka dia akan diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kalau dari awal dia hanya hendak mensosialisasikan pendapat dan keputusan dia, dari awal memang udah, ini keputusanku udah.
maka akan terlihat musyawarah itu mandul. Tapi ini tidak. Nabi SAW mengikuti pendapat mereka. Baik, ya sudah. Mau tidak mau, harus mempersiapkan diri menghadapi kaum musyrikin di luar kota Madinah. Nah, silakan dilanjutkan. Pembagian pasukan dan keberangkatan ke medan perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Beliau menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka dengan penuh semangat, mengabarkan bahwa kemenangan pasti di tangan mereka, sabar, serta memerintahkan untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Apa yang disampaikan beliau ini disambut gembira oleh semua orang. Barakallahu fikum. Nah, jadi musyawarah ini sebelum Jumat, bukan setelah sholat Jumat. Karena ketika pendapat sudah dipilih bahwa mereka akan keluar menghadapi musuh, maka ketika sholat Jumat, Nabi SAW berpidato, khutbah Jumat, membakar semangat para sahabat. Di sini disebutkan bahwa Nabi menyampaikan kepada mereka, kemenangan pasti di tangan mereka, sabar. Nah, ini terjemahan lagi yang kurang tepat. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wa akhbara anna lahumun nasra bima sabar. Bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan atau bahwa kemenangan pasti di tangan mereka apabila mereka sabar. Mereka sabar. Nah, dan memerintahkan mereka untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Apa yang terjadi dengan sahabat? Gembira mereka. Karena memang mayoritas sahabat maunya keluar. Abdullah bin Ubay bin Salul ya tentunya tidak termasuk yang bergembira. Kenapa? Karena dia tidak bisa melancarkan tipu daya dia. Akan tersingkap siapa dia sebenarnya. Baik, lanjutkan. Orang-orang menunggu-nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum keluar dari dalam rumah. Baik, barakallahu fikum, afwan. Ada satu alinea yang tidak diterjemahkan ya. Mohon ditulis satu alinea ini. Seperti yang sudah disampaikan berulang kali, belajar dari terjemahan ya harus sabar. Tapi satu alinea itu di atas orang-orang menunggu Nabi SAW. Thumma shalla bin nasil asr. Kemudian Rasulullah SAW sholat asar berjamaah di masjid. Dan orang-orang sudah berkumpul. Dan datang pula penduduk awali. Thumma dakhala baitahu. Lalu Rasulullah SAW memasuki rumahnya. Dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Keduanya membantu Nabi SAW menggunakan imamah, mengenakan baju perang, dan Nabi memasang senjatanya dan mengenakan baju besi double. Digantungkan pedangnya. Kemudian beliau keluar untuk bertemu dengan para sahabat yang sudah bersiap sedia. Baik,
Ini lihat, ada satu alinea yang tidak diterjemahkan ya. Padahal itu penting. Nah, jadi Nabi SAW masuk ke rumahnya setelah sholat asar. Beliau kemudian ada Abu Bakar dan Umar membantu beliau mengenakan baju besinya. Imamah beliau alaihissalatu wassalam ya. Senjata yang beliau perlu beliau bawa. Pedangnya digantungkan. Lalu beliau keluar. Baik. Apa yang terjadi? Orang-orang sudah menunggu. Tafadhal, dibaca. Orang-orang menunggu-nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum keluar dari dalam rumah. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair berkata kepada mereka, kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar. Karena itu, mereka ingin mengembalikan urusan tersebut kepada keputusan beliau. Mereka semua menyesal karena telah memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau keluar rumah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud menentang Anda. Berbuatlah menurut kehendak Anda. Bila Anda lebih suka Baik, untuk barakallahu menetap di fikum ya. Madinah, Afwan. Jadi kalimat Anda ini kalimat kurang sopan sebenarnya. Apabila ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kira-kira kalimat apa yang lebih sopan? Kata-kata apa? Nah, apa? Bukan, kata Anda. Beliau itu kan dia. Engkau menentang engkau. Apa? Menentang dirimu. Kami tidak bermaksud menentang Anda. Apa terjemahannya kalau untuk Nabi SAW ya? Menentangmu, menentang dirimu. Apa kata ganti kamu? Kata ganti Anda. Anda, kamu, engkau, dirimu. Mu ya Ustaz. Mu. Mu ya Ustaz. Menentangmu aja. Iya. Mungkin kami tidak bermaksud menentangmu, berbuatlah menurut kehendakmu. Seperti itu. Oke, nanti sampai kita dapatkan kata yang lebih tepat ya. Kan kalau bahasa kita antum gitu ya. Menentang antum gitu kan. Iya, siap. Silakan. Lanjutkan. Wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud menentangmu. Nah. wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud menentangmu, berbuatlah menurut kehendakmu. Bila engkau. kamu lebih Bila suka engkau untuk mungkin ya. menetap di Madinah. Engkau ya Ustaz ya. Engkau. Iya, bila engkau. Nah, lanjutkan. Engkau ya Ustaz. Bila engkau lebih suka untuk menetap di Madinah, lakukanlah itu. Beliau menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkannya kembali, hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya. Barakallahu fikum. Jadi para sahabat pada saat menunggu Nabi SAW, Nabi habis asar masuk ke rumah kan. Mereka udah nunggu di luar. Di masa menunggu itu, mereka mulai berpikir, kok sepertinya kita ini salah menyelisihi Nabi SAW. Mereka merasa kita itu maksa gitu. Memang dalam musyawarah itu sebenarnya nggak ada unsur pemaksaan. Karena keputusan itu di tangan pimpinan tetap. Jadi ketika pimpinan mengatakan enggak, kita bertahan dalam kota, ya udah bertahan. Tapi ketika pemimpin mengatakan kita keluar, ya udah. Cuma memang para sahabat ngotot ya pada waktu itu. Mereka merasa enggak lah, kita hadapin mereka di luar gitu loh. Mereka menginginkan itu dari Nabi SAW dan Nabi menyetujui. Tatkala mereka sadar, mereka menyesal. Udah janganlah kita ikut pendapat Rasulullah SAW. Nabi keluar SAW dalam kondisi sudah pakai baju besi, senjatanya sudah beliau bawa. Para sahabat mengutarakan apa yang dalam hati mereka. Mereka minta maaf gitu. Tapi apa kata Nabi SAW? Udah terlambat.
Kenapa udah terlambat? Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'ah." Katanya nggak boleh seorang nabi itu kalau sudah pakai baju besinya kemudian dia lepas kembali. Nggak boleh. Sampai kapan? Ya, hatta yahkumullah bainahu baina aduwwi. Sampai Allah yang membuat keputusan antara dirinya dengan musuhnya. Artinya lanjut sudah. Jadi ada posisi memang Nabi SAW kalau sudah melangkah udah nggak boleh mundur. Seperti ketika beliau haji. Beliau itu niatnya qiran. Para sahabat yang tidak membawa hewan kurban, hewan ternak yang untuk dikorbankan itu, mereka disuruh tamattu. Mereka kata, ya Rasulullah, engkau nggak tamattu. Kata Nabi SAW, aku nggak bisa. Kalau aku sudah masuk, aku harus lanjutkan. Dan aku sudah bawa hewan kurban. Begitu pula dalam peperangan ini. Kalau sudah masuk, udah nggak bisa mundur Nabi SAW. Itu adalah aturan dari Allah Azza wa Jalla buat Nabi. Maka ya mau nggak mau, sudah dilanjutkan peperangan. Ya silahkan dilanjutkan. Beliau membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. 2. Kelompok Aus, benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudayr. 3. Kelompok Khazraj, benderanya diserahkan kepada Al-Hubbab bin Al-Munzir al-Jamuh. Pasukan ini terdiri dari 1000 prajurit. 100 prajurit di antara mereka mengenakan baju besi dan 50 orang mengendarai kuda. Ada yang berpendapat kali ini tak seorang pun yang menunggang kuda. Barakallahu fikum. Madinah diserahkan ke Afan. Di sini kita lihat Rasulullah SAW, beliau membagi kelompok ini sesuai dengan kondisi. Bukan pembagian karena unsur etnis. Tapi karena memang ketika mereka dikelompokkan, qabilah bersama qabilahnya, maka mereka akan bersemangat. Karena dia kenal dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kerjasama di antara orang-orang yang sudah mengenal, itu lebih mudah daripada harus bekerja sama dengan orang asing yang mungkin kita nggak tahu fulan ini siapa, bagaimana kondisi dia. Tapi ketika kelompoknya ini orang-orang muhajirin, ya udah kan udah dari Mekah mereka tahu, mereka kenal. Mereka sudah bisa mengatur. Kemudian orang-orang Ansor terbagi jadi 2. Kita tahu mereka ada Khazraj, ada Aus. Yang Aus bersama Aus. Ada bendera buat mereka. Sehingga mereka juga bisa menyesuaikan. Yang Khazraj dengan Khazraj. Tujuannya apa? Tadi tujuannya supaya mereka bisa lebih mudah dalam berkoordinasi. Dan mereka juga berjuang mati-matian. Karena akan ketahuan nantinya dari kelompok yang mana yang musuh bisa membobol pertahanan mereka. Mereka akan berjuang mati-matian. Tapi disebutkan jumlah pasukan ini ada 1000 prajurit. Kemudian disebutkan ada 100 orang yang pakai baju besi. Kalau musuh 700 orang yang pakai baju besi. Jumlah mereka 3000. Mereka ada 200 ekor kuda. Di sini umat Islam ada 100 yang pakai baju besi dan disebutkan 50 orang mengendarai kuda. Ada yang berpendapat tidak ada seorang pun yang menunggangi kuda. Mungkin ini disebutkan di mana Musa bin Uqbah mengatakannya, enggak, pada hari itu mereka tidak ada yang naik kuda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutama untuk mengimami sholat bersama orang-orang yang masih berada di Madinah. Namun,
Kemudian dia juga diperbolehkan untuk ikut serta. Nah, Pasukan ini ber- terjemahan arah yang utara. ya. Ini terjemahan yang perlu diperbaiki. Disebutkan di sini Ibnu Ummi Maktum, Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Beliau menjadi pengganti Nabi SAW dalam kota, terutama untuk memimpin sholat bersama orang-orang yang masih berada di Madinah, yang mereka memang ada uzur untuk tidak bisa ikut perang. Namun kemudian, namun dihilangkan. Kemudian beliau menyuruh pasukan untuk bergerak. Bukan dia juga diperbolehkan untuk ikut serta, enggak. Kemudian beliau mengumumkan pasukan untuk bergerak. Mengumumkan pasukan untuk berangkat atau bergerak. Ya. Baik, lanjut. Namun kemudian beliau mengumumkan pasukan untuk ikut serta. Bukan untuk ikut serta, untuk berangkat, siap. Pasukan untuk bergerak. Pasukan bergerak ke arah utara. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah berjalan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengenakan baju besi. Nah, nggak berjalan ya. Ini terjemahan juga nggak benar. Berlari-lari. Berlari-lari. Karena Nabi SAW naik onta, jadi dua pemimpin Aus dan Khazraj ini, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dia lari ya untuk memotivasi juga qabilahnya bahwa kita berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan mereka juga punya baiat harus melindungi Rasulullah SAW, dan mereka siap untuk mati demi selamatnya nyawa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, lanjutkan. Setelah melewati Thaniyatul Wada, di kejauhan terlihat ada satu satuan pasukan lengkap dengan senjataannya. Ketika ditanyakan dari kelompok manakah mereka itu, dikabarkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu Khazraj. Mereka ingin ikut serta dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Beliau bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Setelah diketahui ternyata mereka belum masuk Islam. Beliau menolak untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang musyrik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kita lihat orang-orang Yahudi ini ada di dalam kota Madinah, hidup bersama Nabi SAW. Mereka terikat dengan perjanjian damai, perjanjian untuk sama-sama menjaga stabilitas kota Madinah. Tapi untuk peperangan, ya udah mereka nggak perlu ikut, nggak perlu. Tapi mereka jangan berkhianat. Dan Nabi SAW ketika melihat mereka nggak mau masuk Islam, udah nggak usah. Kita hadapin pasukan itu dengan prajurit dari kaum muslimin. Taib, tafadhal dilanjutkan. Inspeksi pasukan. Ketika Rasulullah sampai di suatu tempat yang disebut Asy-Syaikhani, beliau menginspeksi pasukan dan menolak keikutsertaan prajurit yang usianya terlalu muda dan dianggap belum mampu terjun ke medan perang. Anak-anak yang ditolak ini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Usamah bin Zaid, Usaid bin Hudair, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Sa'ad bin Habbah. Afwan, di situ ada Usaid bin siapa? Usaid bin Hudair. Di bahasa Arabnya bin Dhahir. Karena adapun Usaid bin Khudair itu termasuk sahabat yang dewasa. Tunggu sebentar ya, Anda pastikan. Bismillah. Iya. Jadi bukan Usaid bin Khudair ya, tapi Usaid bin Dhahir.
diperbaiki. Kalau Usaid bin Khudair termasuk yang ikut Bai'atul Aqabah dia. Usaid bin Dhahir, Usaid bin. Iya. Usaid bin Dhahir. Taib. Tapi di sini disebutkan bahwa Nabi SAW ketika sampai ke Syaikhan, jadi jaraknya nggak jauh. Uhud dari kota Madinah itu cuma 3 km dari Masjid Nabawi. Karena pasukan bergerak tadi setelah sholat asar ya. Mereka bergerak, berjalan menuju ke Uhud. Nabi SAW sebelum ke medan perang, beliau harus pastikan apakah pasukannya mereka adalah orang-orang yang layak untuk perang. Ternyata ada yang di bawah umur 15 tahun. Anak-anak di bawah umur 15 tahun itu sudah ingin mati syahid. Artinya bicara kemampuan mereka berperang dibandingkan dengan jagoan-jagoan yang dari kota Mekah, nggak ada apa-apanya. Tapi mereka punya kemauan untuk membela agama Allah ini. Dengan segala kemampuan mereka. Ada orang yang mau, tapi nggak mampu. Ada orang yang mampu, tapi nggak mau. Nah, mereka ini orang-orang yang mau. Tapi Nabi SAW melihat mereka belum mampu. Maka ditolak sama Nabi SAW. Ya mereka umurnya masih di bawah 15 tahun dan akhirnya mereka pulang. Nah, silakan dilanjutkan. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Barra bin Azib juga masuk dalam barisan nama tersebut. Tetapi Al-Bukhari menyebutkan bahwa dia mati syahid dalam perang Uhud ini. Sedangkan Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundab diperbolehkan bergabung sekalipun usia mereka masih terlalu muda. Ini ada terjemahan juga yang bermasalah. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Bara bin Azib juga masuk dalam barisan nama tersebut. Tetapi Al-Bukhari menyebutkan bahwa dia mati syahid di perang ini. Jamaah Al-Bara bin Azib ya. Al-Bara bin Azib ini dia meninggal dunia pada tahun 72 Hijriah. Al-Bara bin Azib meninggal dunia pada tahun 72 Hijriah. Artinya 70 tahun atau 69 tahun setelah perang Uhud. Tapi di sini disebutkan, Al-Bukhari menyebutkan bahwa dia mati syahid dalam perang Uhud ini. Padahal bahasa Arabnya ya, Ana sampaikan ini lagi supaya anak-anak ini semangat untuk belajar bahasa Arab. Sehingga dia memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Lalu dia bisa memahami agama ini dengan sempurna. Apa kata penyusun buku ini? Dia mengatakan, lakinna hadithahu fil Bukhari yadullu ala syuhudihi al-qital dzalikal yawm. Disebutkan akan tetapi hadis sebutkan akan tetapi hadis yang diriwayatkan Al-Bara bin Azib dalam kitab Sahih Bukhari, akan tetapi hadis yang diriwayatkan Al-Bara bin Azib dalam Sahih Bukhari menunjukkan yadullu ala syuhudihi al-qital dzalika, menunjukkan bahwa dia menyaksikan peperangan Uhud, peperangan pada hari itu. Jadi syuhudihi ini diterjemahkan oleh penulis, oleh penerjemah syahid, mati syahid. Padahal makna syuhud itu menyaksikan. Jadi syahid, mati syahid dia. Syahid, orang yang menjadi saksi. Cuma karena penerjemahnya ya beranggapan menunjukkan dia mati syahid, akhirnya jadinya seperti ini terjemahannya. Maka tolong diperbaiki. Tetapi hadis yang diriwayatkan
hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari menunjukkan bahwa dia menyaksikan atau hadir dalam peperangan Uhud. Tayyib. Fil Bukhari yadullu ala syuhudihi al-qital dzalikal yaum. Baik, silakan dilanjutkan. Sedangkan Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundab diperbolehkan bergabung sekalipun usia mereka masih terlalu muda. Rafi bin Khudaij diperbolehkan karena dia diketahui jago memanah. Barakallahu fikum. Na'am. Ahibbati fillah. Jadi bicara kekuatan. Ada orang yang kuat, yang gagah perkasa. Yang dengan pedangnya atau tombaknya dia bisa menghadapi musuh secara kontak fisik. Tapi ada orang yang kekuatannya bukan di fisiknya, tapi di keterampilan dan keahliannya. Nabi SAW mengatakan, ala innal quwata ar-rami. Sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar atau memanah. Kenapa? Karena orang ini dari jarak jauh dia bisa melumpuhkan lawannya. Sedangkan orang yang fisiknya kuat, maka dia dengan pedangnya, dengan tombaknya mungkin dengan kontak fisik. Yang ini nggak perlu kontak fisik. Maka Rafi bin Khadij walaupun umurnya masih belia, tapi dia punya keterampilan yang menjadikan dirinya kuat dan layak untuk ikut perang. Itu Rafi bin Khadij. Tapi lanjutkan. Rafi bin, lanjutkan. Setelah tahu Rafi diperbolehkan, Samurah protes dengan berkata, "Aku lebih kuat daripada Rafi, karena aku pernah mengalahkannya." Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan agar keduanya bergelut di hadapan beliau. Dan ternyata Samurah dapat mengalahkan Rafi. Maka dia pun diperbolehkan untuk bergabung. Samurah bin Jundab protes ya. Jadi ketika dia tahu Rafi bin Khadij ini diperbolehkan ikut perang, maka dia kemudian datang menjumpai suami ibunya. Dia nyampaikan kepada suami ibunya ini, kenapa kok Rafi boleh ikut? Kata dia. Aku kok nggak boleh ikut? Padahal aku bisa mengalahkannya. Artinya mengalahkan kontak fisik ketika bergulat, kalah Rafi bin Khadij. Jadi fisiknya dibandingkan dengan Samurah, lebih kuat Samurah. Tapi anak panahnya nggak bisa. Lebih kuat Rafi bin Khadij. Maka akhirnya, subhanallah, itu anak-anak kepingin mati. Ya, artinya ini urusannya perang, nyawa yang akan dipertaruhkan. Mereka maksa mau ikut. Akhirnya pamannya atau suami ibunya datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau izinkan Rafi. Sedangkan Samurah engkau nggak izinkan. Samurah ini bisa loh ngalahkan Rafi kalau suruh bergulat. Oh, kata Nabi SAW, itu dia panggil. Gulat di depan Nabi SAW. Dan betul, Samurah bisa mengalahkan Rafi. Bolehlah Samurah ikut perang. Jadi memang perang ini membutuhkan keahlian, bukan hanya semangat. Di mana kita diperintahkan untuk melatih fisik kita, melatih kemampuan kita. Barakallahu fikum. Taib. Kita lanjutkan dulu sedikit. Tafadhal. Bermalam di tempat antara Uhud dan Madinah. Pasukan sampai di tempat ini pada petang. Maka beliau sholat maghrib, kemudian sholat isya. Beliau bermalam di tempat ini. Beliau memilih 50 orang untuk berjaga dan berkeliling di sekitar pasukan. Beliau juga menunjuk Zakron bin Abdul Qais sebagai penjaga beliau secara khusus. Iya, ini ada yang kurang di terjemahannya lagi. Mohon ditambahkan. Disebutin di sini beliau memilih 50 orang untuk berjaga dan berkeliling di sekitar pasukan. Di bawah komando Muhammad ibn Maslamah al-Ansari. Muhammad
bin Maslamah Al-Ansari, disebutkan di sini jawara atau pahlawan yang memimpin pasukan untuk membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf ya, itu komandonya adalah Muhammad ibn Maslamah. Baik, kembali perang itu strategi. Nabi SAW membawa 1000 pasukan dari kota Madinah, mampir di Syekhan. Di situ ada inspeksi pasukan. Boleh jadi juga ada pengaturan di sana. Pembagian tadi disebutkan kelompok muhajirin, kelompok ansor dibagi menjadi 2 ya. Kemudian dilihat siapa yang layak untuk berada di tempat yang di depan atau di kanan, di kiri. Nanti ada lagi pasukan yang diletakkan di Bukit Ainain ya. Kemudian Nabi SAW bermalam sebelum nyampe ke Uhud. Jadi belum nyampe nih. Padahal jaraknya cuma 3 kilo. Tapi karena bawa pasukan, mereka juga harus mencari jalan yang bisa mengantarkan mereka ke posisi yang strategis. Karena medan perang sudah dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Mau tidak mau, Nabi SAW harus cari jalan yang posisi mereka nantinya strategis. Mereka bisa di tempat yang bagus untuk meletakkan, mengatur pasukan tadi. Dan Nabi sholat maghrib dan isya di jalan sebelum sampai ke Uhud, bermalam di situ. Kemudian juga disebutkan tetap harus ada pasukan yang berjaga-jaga. Kemudian juga Nabi SAW ada seorang sahabat yang khusus untuk menjaga Nabi SAW ya. Ini jamaah sebelum turun firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menyelamatkanmu dari manusia. Sebelum turun ayat itu Nabi ada yang jaga. Setelah turun ayat itu Nabi nggak ada lagi yang jaga. Karena Allah langsung yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Anda rasa kita cukupkan sampai sini. Karena ada pembahasan yang cukup panjang berkaitan dengan pembelotan tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini cerita panjang nantinya bagaimana orang-orang munafik itu mereka siap diajak bersenang-senang, tapi mereka sangat tidak siap untuk diajak berperang. Tapi Anda kembalikan ke moderator, tafadhol kalau ada pertanyaan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Izin Ana membaca pertanyaan yang pertama Ustaz. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Yang mau Ana tanyakan, apakah setiap mimpi itu punya makna dan merupakan petunjuk Ustaz? Lalu adakah ilmu tentang mimpi itu sendiri Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Bicara mimpi. Mimpi ini ada 3. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya thalath. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi dari Allah yang merupakan petunjuk ya. Yang kedua, mimpi dari setan. Yang ketiga, bunga tidur saja. Ya, orang ketika sebelum tidur dia memikirkan mangga, kemudian dia terjaga atau kemudian dia tidur makan mangga. Atau dia makan durian atau apalah. Ada memang mimpi yang merupakan sesuatu bawaan sebelum tidur. Ada yang mimpi dari syaitan seperti mimpi basah ya. Kemudian ada mimpi-mimpi yang tidak bermakna. Mimpi yang untuk menakut-nakutin orang dari syaitan juga. Tapi ada mimpi dari Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan ilmu mimpi ini, ya memang ada orang-orang yang Allah kasih kelebihan. Dia dapat menakwilkan mimpi. Di antara para sahabat yang bisa menakwilkan mimpi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya. Kemudian di antara tabi'in yang terkenal dia banyak menakwilkan mimpi adalah Ibnu Sirin ya. Sampai ada kumpulan takwil Ibnu Sirin. Tapi ketahuilah
bahwa mimpi yang sama, artinya mimpi itu tidak ada buku panduannya yang baku. Karena boleh jadi mimpi yang sama dari dua orang yang berbeda, takwilnya berbeda. Kembali kepada orang yang menakwilkan nanti. Contoh disebutkan datang ke majelis Ibnu Sirin. Seorang mengatakan, aku bermimpi adzan. Dia mimpi adzan. Kata Ibnu Sirin, semoga engkau berangkat haji, kata dia. Sudah. Ada satu lagi. Orang ngomong, aku mimpi adzan juga, kata dia. Kata Ibnu Sirin, kayaknya engkau mencuri, kata dia. Engkau kembalikan barang curianmu. Disinilah yang akhirnya membuat murid-muridnya Ibnu Sirin kebingungan, gitu. Sama-sama mimpi adzan, tapi takwilnya berbeda. Ternyata Ibnu Sirin menjelaskan ketika yang pertama datang mengatakan dia mimpi adzan, dan aku melihat di wajahnya ada tanda kesolehannya. Maka aku ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, dan umumkan kepada orang untuk melaksanakan haji. Mereka akan datang berjalan kaki, naik kendaraan, umumkan. Jadi azan itu maknanya adalah seruan atau panggilan. Sedangkan yang kedua, aku lihat ada tanda-tanda kefasikan di wajahnya atau di diri dia. Maka aku ingat dengan firman Allah, fa'adzana mu'adzinun bainahum ayyatuhal 'air innakum lasariqun. Aku ingat dengan azan atau dengan pengumuman di surat Yusuf, di mana ada prajurit dari kerajaan yang menyeru kepada kafilahnya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang pulang dari Mesir, lalu dikatakan kalian mencuri, kalian pencuri. Seperti itu. Jadi kalau bicara apakah ada ilmu yang perlu dipelajari, wallahu a'lam bishawab, ya. Boleh jadi ada orang-orang yang kasih pemberian sama Allah SWT sehingga dia punya kelebihan itu. Tapi kalau kemudian dipelajari ada kaidah-kaidahnya, mungkin ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, melihat semangat para sahabat dalam menegakkan agama Allah membuat kita merasa iri, Ustaz. Ingin memiliki semangat yang sama. Bagaimana cara kita memiliki semangat dalam menegakkan kalimat Allah seperti semangat para sahabat di zaman kita sekarang ini, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara bagaimana semangat para sahabat. Iya, mereka benar-benar mengetahui kebenaran. Setelah mereka hidup sebelumnya dalam jahiliyah. Mereka benar-benar merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, ada yang dia khawatirkan dari generasi yang sesudahnya. Kenapa? Dari generasi yang mereka tumbuh besar dalam agama Allah, di dalam Islam ini, dia tidak pernah tahu buruknya jahiliyah. Maka banyak di antara orang Islam, anggap ya, bukan banyak ya, adalah umpamanya, yang ketika melihat kekufuran, kok enaknya jadi orang kafir, kok enaknya jadi orang musyrik, ya, bebas ini dan itu. Padahal sejatinya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang mereka secara kasat mata hidup bergelimang harta, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat tanpa ada aturan yang mengikat mereka, padahal mereka menderita. Menderita mereka. Sehingga para sahabat yang pernah jahiliyah benar-benar tahu dengan nikmat Islam. Maka itu menjadi salah satu penyemangat ya para sahabat untuk berpegang teguh dengan agama Allah sampai mati. Nah, kita bagaimana? Kita yang lahir Islam, alhamdulillah bersyukur sama Allah.
Hidup di lingkungan Islam, alhamdulillah. Agar semangat kita seperti sahabat, kita perlu belajar bagaimana para sahabat. Bagaimana semangat mereka. Kita perlu belajar tentang kekufuran, buruknya kekufuran. Buruknya kesyirikan. Nikmatnya Islam. Makanya sebenarnya ulama mengarang buku Fadlul Islam, keutamaan Islam. Agar engkau mensyukuri nikmat ini. Karena ada orang yang Islamnya biasa-biasa aja gitu. Gitu dia melihat seakan-akan ya biasa sih jadi muslim gitu loh. Padahal itu nikmat yang agung yang Allah berikan. Barakallahu fiik. Seperti itu mungkin. Dan terus berdoa memohon kepada Allah dikasih semangat dengan kita belajar, membaca. Ya, Anda rasakan ketika Anda membaca bagaimana semangatnya para sahabat dalam peperangan yang membela agama Allah ini. Kita habis baca itu jadi semangat gitu loh. Tapi ketika kita sibuk lagi dengan pekerjaan, urusan fulus, urusan rumah tangga, urusan proyek, ini itu, kegiatan-kegiatan dunia, mulai kita condong lagi sama dunia. Ya belajar lagi, ngaji lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pola asuh seperti apa Ustaz yang Nabi dan para sahabat tanamkan kepada anak-anak Ustaz sehingga memiliki iman yang kuat Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara bagaimana para sahabat Nabi mendidik anak-anak mereka. Jadi pendidikan itu dimulai dengan memilih madrasah buat anak kita. Para sahabat bukan orang yang sering di rumah. Sahabat yang laki-laki ini, enggak. Makanya kita akan baca bagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya sebulan ya meninggalkan kota Madinah. 2 bulan meninggalkan kota Madinah. Nanti perang ini berapa lama meninggalkan kota Madinah. Enggak stay di kota Madinah. Para sahabat laki-laki ini. Demi membela agama Allah. Terus siapa yang mendidik anak-anak mereka? Madrasah tadi. Al-ummu madrasah. Ibu itu madrasah. Bukan mudarrisah. Ibu itu sekolahan. Jadi ketika ibunya menerima kondisi suaminya. Ketika ibunya memiliki visi dan misi yang sama mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Maka bagaimana ada beberapa riwayat para sahabat wanita itu seakan-akan protes ya. Enak nih yang laki-laki berangkat perang dapat pahala jihad. Kami di rumah lo kok akan mendapatkan pahala yang mulia juga. Karena memang jihad tidak diwajibkan buat perempuan. Tapi dia mendidik anak-anaknya. Itu merupakan pahala yang agung sekali. Ketika anaknya ikut perang. Ketika anaknya berjuang. Siapa pahala yang besar di situ? Emaknya. Maka kalau bicara pola asuh, ya di sini pentingnya peran seorang ibunda. Ya. Kalau kita baca buku ya para ulama yang nggak ada emaknya, kenapa mereka bisa sukses ya? Yang nggak ada bapaknya umpamanya. Karena nggak ada bapaknya, karena emaknya. Itu yang perlu dilakukan. Dan mendidik anak itu berat. Berat. Seorang ibunda, kalau dia dihadapkan ke 2 pilihan. Menyuruh anaknya untuk menyapu contoh ya. Menyuruh anaknya untuk cuci piring. Menyuruh anaknya untuk cuci baju. Dengan dia sendiri yang melakukan kegiatan itu, maka lebih mudah dia yang mengerjakan sendiri. Lebih mudah ibu nyapu karena dia sudah pinter. Lebih mudah bagi seorang ibu untuk cuci piring karena memang itu kerjaan dia yang biasa dia lakukan selama ini. Cuci baju dia tinggal masukkan. Ketika dia berperan sebagai seorang madrasah. Dia melihat anakku harus bisa cuci piring. Akhirnya sang ibu, ayo nak cuci piringmu nak. Bawa yuk. Ibu antar ke tempat cuci piring. Ini proses ini melelahkan. Anaknya nyuci tidak bersih. Kemudian nyapu tidak bersih. Ini proses ini adalah proses yang melelahkan bagi ibu. Sehingga banyak ibu memangkas proses ini. Kemudian dia melakukan kegiatan sendiri. Anaknya dibiarkan nggak tahu apa-apa. Taib, seorang ibu
yang harus mempersiapkan, membangunkan anaknya. Dibangunin anaknya untuk bantuin ibunya bikin sarapan. Ini lebih sulit dibandingkan dengan ibu yang bikin sarapan, dia siapkan di meja makan, kemudian dia bangunkan anak, enak sarapan. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah proses pendidikan anak itu. Dan ini banyak tidak dilakukan oleh para ummahat. Jadi pola asuh bagaimana anak-anak itu jadi berani, jadi ikut perang. Mereka bekerja sejak kecil. Mereka beraktivitas. Jadi sebagai seorang bunda, hendaklah dia memikirkan apa ya kerjaan yang akan dikerjakan sama anak. Kemudian dia duduk sama anaknya, dicerita sama anaknya. Terus terang kalau bicara peran sahabat laki-laki sebagai bapak, tetap mereka punya peran itu. Tapi ketika sang bapak harus perang 6 bulan, bayangin ya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika perang sudah masuk ke Mesir, masuk ke Syam, itu 4 bulan kemudian baru pulang. Siapa yang mendidik anak-anaknya? Bapaknya enggak. Ibunya. Nah, ketika ibunya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, anak-anak akan jadi korban. Ketika ibunya tidak menerima kondisi suaminya, aduh cari kerjaan lain lah. Engkau keluar kota 4 bulan, aku sendirian didik anak-anak. Ketika itu dijadikan beban oleh seorang ibu. Jadi beban, dia didik anak itu jadi beban. Dia merasa suamiku nggak membantu. Oke, suamimu cari duit ya. Alhamdulillah suamimu cari duit yang halal. Engkau terima ini sebagai pahala buat engkau. Bukan sebagai beban. Ketika kau menjadikannya beban, ya kau akan terbebani. Jadi setelah Anda membaca bagaimana para sahabat ya atau pola asuh sahabat terhadap anak-anaknya, memang titik beratnya itu adalah di ibundanya. Karena terus terang ketika Anda baca, oh sahabat perang ini ya. Di masa Nabi SAW ada 27 peperangan ya yang dihadirin Rasul SAW. Plus ada 73 kira-kira peperangan yang Nabi SAW kirim pasukan. Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman sama Nabi SAW. Padahal punya anak kecil. Artinya Hasan dan Husain masih bayi, masih balita. Ali sama Nabi SAW dikirim ke Yaman. Ketemu Nabi SAW dari Yaman ketika Haji Wada. Artinya berbulan-bulan tidak berjumpa dengan istri dan anaknya. Terus bagaimana pendidikan anak? Emaknya lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kisah seorang perempuan pezina Ustaz yang memberikan minum seekor anjing lalu masuk surga Ustaz. Banyak orang-orang bermudah-mudahan dengan maksiat dengan berdalil kisah tersebut Ustaz. Bagaimana cara kita menyikapi kisah tersebut Ustaz dengan pemahaman dan ilmu yang benar Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ketika seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia harus dipandu dengan cinta kepada Allah. Engkau harus kenal sama Allah SWT. Karena kalau orang nggak kenal sama Allah, maka sulit untuk beribadah dengan baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi ibadi, anni anal ghafur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Taib. Lalu Allah katakan, wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sampaikan juga sama mereka bahwa azabku itu pedih. Seorang pelacur gara-gara memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya. Dan seorang wanita yang baik hati, ya orang-orang anggap orang yang taat, gara-gara dia mengurung kucing, tidak memberi minum kepada dan makan kepada kucing yang dia kurung itu, dan juga tidak dia lepas, Allah masukkan ke neraka. Ini anjing dikasih minum, pelacur yang ngasih minum masuk surga. Ini kucing yang dikurung oleh seorang wanita yang bukan pelacur, kemudian dia masuk neraka. Nabi SAW mengatakan,
Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Surga itu dekat banget gitu sama kita. Tali sandal yang kita gunakan jempol dan telunjuk kaki ini untuk mengapitnya, itu surga lebih dekat dari itu. Nah, wan naru mithlu dzalik. Dan neraka juga seperti itu. Dekat juga neraka. Jadi seorang beribadah kepada Allah itu hendaklah di antara berharap dan cemas. Karena ketika dia menjadikan hadis pelacur itu sebagai panduan dia untuk berbuat dosa, padahal hadis pelacur itu sebagai panduan buat orang yang bertobat. Bagaimana seorang pelacur yang ngasih minum anjing, kemudian Allah ampuni dosanya, kemudian dia nggak jadi pelacur lagi gitu loh. Jangan dipikirkan, oh pelacur itu ngasih minum anjing, kemudian dia jadi pelacur terus. Tidak. Allah berikan taufik kepada dia. Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi orang baik dia. Bukan dijadikan dalil engkau untuk berbuat dosa. Jadikan dalil agar engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadilah orang yang baik. Dan jangan pernah putus asa ketika engkau banyak dosanya. Jangan putus asa. Kemudian mengatakan Allah gak akan ampuni aku. Allah akan ampuni. Pelacur aja diampuni. Kenapa engkau merasa tidak diampuni sama Allah SWT? Jadi seperti itu kiranya. Maka kita perlu baca ayat surga, neraka. Kemudian kabar gembira dari Allah, ada kabar buruk. Dan ukuran orang baik itu adalah ketika dia mati. Artinya kalau engkau sekarang berbuat dosa lalu mengatakan, oh nanti aku akan bertobat. Ya kalau engkau bertobat. Dan boleh jadi engkau mati belum bertobat. Karena orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Dan ingat pelacur itu ketika ngasih minum gak ada yang ngelihat. Gak ada kamera yang melihat. Ini menunjukkan keikhlasan dia. Dia memberi minum seekor anjing. Dia berharap pahala kepada Allah SWT. Menunjukkan besarnya tauhid yang ada di dia. Barakallahu fiik jamaah, sepertinya itu menjadi pertanyaan penutup kita pada pertemuan kali ini. Ana mohon maaf, semoga apa yang kita pelajari dapat memotivasi kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Khususnya bagi para emak-emak agar bisa menjadi madrasah buat anak-anaknya. Bersabar menerima kondisi yang mungkin tidak selalu menyenangkan dia. Soalnya memang kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bukan berarti akhirnya nelayan itu berhenti jadi nelayan. Dia tetap menjadi nelayan, dia tetap melaut dengan segala resiko. Karena hidup ini hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.